Farah tak bergerak. Tubuhnya kaku mendengar berita mengagetkan itu. Bahkan malam ini ia habiskan dengan menangis. Apa 2 juta dolar itu benar-benar warisan terakhir untuk Farah, Dad? Gumam Farah sambil kemudian terisak sedih menangis. Ia masih berpikir kalau ini hanya cerita bohong. Farah masih berharap kalau besok pagi Kyle akan datang ke apartemennya, memeluknya, dan mengatakan padanya akan kembali lagi besok harinya. Ia membuka kembali galeri foto di gawai miliknya. Berisi banyak foto mereka saat liburan di Thailand berdua. Saat-saat terakhirnya bersama Kyle. Farah masih ingat bagaimana Kyle belakangan ini memang sering mengeluh nyeri di dadanya. Tapi Farah tak berpikir kalau hal itu bisa menjadi penyebab Kyle pergi untuk selamanya. Daddy, tolong nanti hubungi aku, supaya aku tahu kalau kabar yang barusan aku dengar itu tidak benar, Dad. Ucap Farah di tengah isak tangisnya. Malam ini Farah cuma mau menghabiskan malamnya dengan menangis. Tak tahu harus mencari kebenaran ini di mana lagi. Tak mungkin ia menanyakan pada Daryl tentang kebenarannya. Sejauh ini Farah dan Daryl benar-benar tak ada saling menghubungi. Rasanya sangat aneh jika menanyakan berita tadi pada Daryl. Seandainya salah, bukankah Farah akan malu sendiri? Farah menangis sampai hari menjelang pagi. Air matanya bahkan sudah membasahi segala sisi kamarnya. Ada banyak lembaran tisu bekas air mata yang berserakan di lantai. Baru saja Farah lelah dengan tangisannya, dan kelopak matanya hendak terpejam, tapi suara gawai miliknya langsung mengalihkan atensinya. Buru-buru Farah meraih gawainya yang ia letakkan di atas nakas. Begitu melihat nama yang tertera di layar gawainya, senyumnya langsung merekah. Ia sudah yakin kalau berita itu hanya bohong. Tak mungkin Kyle meninggalkannya untuk selamanya. Tak pikir panjang, Farah langsung menjawab panggilan masuk itu. Dad, Daddy, Farah senang Daddy telepon. Kenapa handphone Daddy nggak aktif? Kenapa baru sekarang Daddy telepon Farah? Daddy sehat kan? Daddy baik-baik aja. Daddy hari ini kesini. Mau ketemu sama Farah kan? Farah langsung mencecar berbagai pertanyaan. Rasa senangnya tak terbendung lagi. Tapi yang di seberang sana tak menjawab. Daddy, bilang sama Farah kalau Daddy sekarang dalam kondisi sehat. Kemarin Farah dapat kabar yang gak enak. Katanya ada berita duka. Tapi Farah gak percaya, Dad. Lagi air mata Farah menetes tak berhenti. Ada suara isakan tangis di sela ucapannya. Farah yakin kalau itu gak benar. Dan ternyata sekarang terbuktikan handphone Daddy aktif lagi, dan Daddy menghubungi Farah lagi. Farah senang banget, Dad. Farah mendengar suara napas di seberang telepon tersebut. Masih belum ada jawaban dari sana biarpun Farah telah mencecar dengan berbagai kata. Halo, Dad. Ngomong sesuatu supaya Farah percaya kalau Daddy dalam kondisi sehat. Aku cukup kaget waktu mendengar suara kamu yang menjawab telepon ini. Suara yang Farah cukup kenal tiba-tiba terdengar di seberang. Bukan suara Kyle, tapi suara Daryl. Netra Farah membulat, tak percaya dengan semua ini. Kenapa Daryl yang meneleponnya? Farah sejenak melihat layar gawainya. Benar nama Daddy yang tertera di sana. Masih belum mengerti dan masih tak percaya. Farah hanya terdiam sambil berharap kalau ia salah mendengar suara. Jadi bukan cuma aku yang brengsek. Ternyata mantan pacarku sendiri memiliki hubungan khusus dengan Daddyku. Luar biasa. Daryl tertawa dengan keras begitu mengetahui kalau ternyata dirinya pun tertipu selama ini. Farah masih terdiam tak menjawab. Jadi kalian liburan bersama? Ke Thailand? Apa kamu yang sudah membuat Daddy sakit? Kenapa setelah pulang liburan denganmu, Daddy terus-terusan mengeluh sakit di dadanya? Kamu apakan Daddyku, ha? Cacar Daryl pada Farah. Daddy apa... Daddy meninggal terkena serangan jantung, tepat setelah pulang liburan denganmu. Apa begini caramu balas dendam denganku? Tidak, ini nggak benar. Kalau kamu mau balas dendam dengan perbuatanku yang lalu, kamu berhasil, dan selamat karena pembalasan ini cukup membuat aku sadar. Kalau kamu memang gila, kata Daryl sambil mengumpat. Kamu bahkan lebih tahu duluan kalau Daddyku adalah orang yang sama dengan laki-laki yang menghidupi kamu di masa lalu kan? Lantas kenapa kamu tidak memberitahuku, ha? Kenapa malah diam?
Kamu sengaja. Kenapa kamu harus kembali dengan dediku? Kenapa dengan cara ini kamu membalasnya? Tak berselang lama panggilan telepon langsung disudahi oleh Daryl. Farah terdiam dalam air mata yang tak bisa berhenti mengalir. Menyalahi diri mengapa mau terjebak dalam situasi sepahit ini. Tangisnya makin pecah lagi saat kini mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kalau Kyle memang sudah meninggalkannya untuk selamanya. Bahkan parahnya, Daryl kini sudah mengetahui semuanya. Tentu saja bukti beberapa pesan dari Farah masih tersimpan di gawai khusus milik Kyle yang tadi Daryl gunakan untuk menghubungi Farah. Semua berakhir. Berakhir dengan kesedihan dan tidak dengan baik-baik saja. Siang ini Farah mampir ke sebuah toko bunga. Ia membeli sebuket bunga cantik yang rencana ia bawa ke tempat pemakaman Kyle. Beberapa hari yang lalu, ia secara tak sengaja bertemu dengan Jeffrey di sebuah kedai kopi. Jeffrey tahu apa yang terjadi antara Farah dan Kyle. Semua sudah diceritakan oleh Daryl. Biarpun sebenarnya Jeffrey kaget dengan hal tersebut. Tapi ia berusaha untuk tetap bersikap biasa saja dan tetap ramah pada Farah. Diam-diam Jeffrey memberitahu tempat pemakaman Kyle pada Farah. Jeffrey pikir, mungkin saja Farah ingin ke sana untuk sekedar berziarah. Farah datang sendiri ke pemakaman itu, dan langsung meneteskan air mata lagi saat melihat nama lengkap Kyle di batu nisan yang terpasang di atas kubur tersebut. Ia pun meletakkan sebuket bunga yang ia beli tadi di atas kubur Kyle. Daddy tahu kalau aku menunggu Daddy datang ke apartemenku. Tapi kenapa Daddy tidak datang? Kenapa Daddy malah di sini? Tangis Farah tiba-tiba pecah begitu saja. Masih tak percaya kalau cinta pertamanya harus pergi untuk selamanya. Mereka selalu berpisah dengan cara yang sakit. Tapi bagi Farah ini adalah cara berpisah yang paling menyakitkan daripada apapun. Apa sekarang sudah tidak sakit lagi, Dad? Pasti Daddy sekarang sudah sehat, kan? Dadanya sudah tidak nyeri lagi, kan? Farah menghapus air matanya yang jatuh di pipi. Dad, sebenarnya Farah ingin meninggalkan Daddy setelah Farah memiliki cukup tabungan. Farah ingin pergi jauh dari sini dan tidak mau mengganggu keharmonisan keluarga Daddy lagi. Tapi kenapa Daddy curang? Kenapa malah Daddy duluan yang pergi? Farah menghela napasnya dengan pelan, sambil mengusap nisan yang bertuliskan nama Kyle. Jadi ini maksudnya 2 juta dolar yang Daddy berikan untuk Farah, kan? Sebagai warisan karena Daddy mau pergi. Kenapa tanpa sadar malah sudah Daddy rencanakan? Farah belum siap, Dad. Lagi tangisan Farah berhamburan. Tak bisa ia tahan. Kenang-kenangan terakhir bersama Kyle langsung berputar di memorinya. Bagaimana Kyle berjanji akan lebih sering lagi menemui Farah kalau Farah kembali dari Thailand. Hari ini Farah berangkat, Dad. Pergi jauh dari kehidupan di sini. Farah tidak mau menjadi benalu. Farah akan mandiri, mencari pekerjaan yang layak, dan tidak akan mengganggu hubungan orang lain lagi. Nanti kalau Farah sempat, Farah akan mampir kembali. Terima kasih untuk semua, Dad. Terima kasih. Farah bangkit dari posisinya. Ia yakin kalau hidupnya setelah ini akan baik-baik saja. Ia pun pergi dari tempat pemakaman tersebut sambil menghapus genangan air di sudut matanya. Lalu segera masuk ke dalam taksi yang telah menunggunya sedari tadi. Ia langsung berangkat ke bandara. Sebentar lagi ia akan menuju ke Paris, meninggalkan semua kenangan masa lalunya di sini.